Halo Tokonaut semua, tak terasa kita ketemu kembali dari Senin. Untuk hari ini kita bakal bahas untuk sentimen dan beberapa potensi altcoin atau Bitcoin di tanggal 19 sampai 13 sampai 19 Mei. Di mana kita bakal bahas ya terkait dengan sentimen-sentimen terbaru terutama di hari Senin ini yang market ya mengalami koreksi dalam banget gitu. Terutama untuk altcoin. Sebenarnya kenapa sih kok altcoin tuh turun ya, bukan berpotensi udah turun sebenarnya, udah turun dalam gitu. Kenapa Mas? Apakah ada yang salah gitu atau ada yang bikin sentimen itu bikin apa namanya market sangat volatilitas? Oke, kita bakal bahas ya. Jadi sedikit cerita untuk sentimen di hari ini aku bakal tunjukin ke teman-teman. Jadi secara sentimen selama 24 jam terakhir sebenarnya tidak ada sentimen yang wah banget, tapi memang Bitcoin dominance itu naik teman-teman ya, dari 53% naik ke 55%. Jadi Bitcoin saat ini itu stuck ya harganya di 61.000, range 61.000 sampai uh, 60.800 lah. Harganya tuh fluktuatifnya di situ gitu loh. Tapi altcoin mengalami koreksi belasan persen per hari ini. Jadi penyebabnya ya karena memang ada pemindahan aset yang awalnya mereka hold altcoin disimpan ke Bitcoin gitu loh. Dan salah satu juga karena memang kondisi pasar yang kurang baik ya, terutama ya ada sell in May and go away gitu ya. Ini jadi salah satu pemicu sih sebenarnya. Bukan pemicu utama, tapi karena memang uh, apa namanya istilah ini itu biasa terjadi di tiap tahun gitu. Dari bulan Mei sampai Agustus, nanti balik lagi itu di September lah. Nah biasanya di bulan September itu akan ada perputaran ekonomi yang cukup cukup meningkat ya gitu. Jadi dengan adanya perputaran ekonomi meningkat otomatis ya mungkin seperti perusahaan ya bagi dividen juga lebih bagus, terus dari sisi keuangan perusahaan juga sama. Yang sebenarnya itu berimpact ke kripto juga gitu loh. Jadi ketika pasar saham itu mengalami kenaikan ya atau cenderung bullish sedikit, biasanya kripto juga akan diikuti. Tapi memang setiap pasar saham itu memiliki sentimennya masing-masing gitu loh. Bukan berarti pasti akan naik atau saham turun kripto naik gitu. Enggak juga ya. Intinya teman-teman harus tahu money flow atau perputaran uang. Sebenarnya uang tuh nggak ini kok teman-teman, nggak kemana-mana kok. Jadi misal dari Bitcoin, Bitcoin lari ke uh, altcoin yang dengan kapitalisasi besar seperti Ethereum ya atau BNB atau mungkin yang lainnya atau mungkin SRP ya. Terus kemudian dialihkan ke altcoin yang cenderung market cap-nya kecil gitu. Nah, sekarang itu kalau aku lihat ya, itu sudah beralih dari altcoin ke Bitcoin kembali lagi. Walaupun memang ada uh, bukan exit liquidity ya, exit ya money-nya tuh keluar gitu loh. Terutama di sisi altcoin-nya. Nah, selain itu secara teknikal untuk altcoin hampir semuanya itu bearish. Ada beberapa yang bullish yang bisa cukup baik ya, yang turnya itu tidak terlalu dalam, tapi dia punya potensi untuk bullish lanjutan gitu. Nanti kita bakal bahas secara teknikal. Terus dari sisi deep ya, dalam artian kan altcoin sekarang lagi turun dalam tuh. Secara rata-rata bulanan ini kita bicara dari pertengahan bulan April sampai sekarang ini 30 hari terakhir itu banyak altcoin yang mengalami penurunan lebih dari 40%. Jadi ini bisa dikatakan momen untuk belanja untuk altcoin lah, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap ya, bukan berarti teman-teman langsung ngajar semua, enggak. Tetap harus dengan money management yang bagus karena ya kita tahu apa namanya Bitcoin dominance itu naik tinggi dan berpotensi untuk naik lagi gitu. Dalam artian ya altcoin bisa berpotensi turun lebih lanjut gitu loh. Tidak untuk kemungkinan mau altcoin punya fundamental bagus pun ya seperti Ethereum ya atau mungkin ada yang suka sama BNB mungkin ya fundamental bagus itu juga berpotensi koreksi gitu loh ketika memang pasar secara dominan kurang baik. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran
di minggu ini gitu. Pertanyaannya di minggu ini ada apa aja sih Mas Wik gitu ya. Karena kok aku lihat-lihat apa ya namanya? Kok altcoin makin turun ya? Kapan nih mulai serok atau mungkin asetnya kena halving ya gitu. Jadi hilang separuh ya. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya memang pada kemarin-kemarin ya itu terjadi FOMO sih, FOMO memang. Dan Bitcoin itu secara technical monthly candlestick itu memang tidak bagus gitu loh. Jadi mulai muncul reversal pattern. Kalau memang ini muncul reversal pattern dan di bulan Mei ini di closing dengan merah, atau mungkin di closing di 57.000 ya sampai akhir Mei nanti, itu kemungkinan berpotensi untuk koreksi lanjutan gitu. Mungkin bisa sampai ke 53, 52.000, tapi kan itu terlalu jauh ya. Maksudnya kita belum ada konfirmasi apapun di bulan Mei ini. Jadi mungkin wait and see. Kalau teman-teman dipaksain belanja altcoin mungkin akan kena turun lagi sih, mungkin sih. Karena tidak menutup kemungkinan ya pasar tidak akan selalu bullish. Nah, nah ada beberapa apa namanya? Beberapa ini ya aktivitas yang kemungkinan terjadi di bulan Mei ini. Wait, kain. Nah, itu ada ini tanggal 13 berarti di minggu ini kemungkinan ada IFO. IFO unlock. Nah, IFO unlock ini total 1 billion token ya. Sorry. 1 billion dolar ya. Jadi 1 billion dolar itu bakal di-unlock. Permasalahannya adalah IFO itu kapitalisasi pasarnya itu ada di angka 150 juta dolar. Jadi naik 700% dari total market cap-nya. Pertanyaannya kok bisa Mas? IFO itu unlock sebesar itu nanti di tanggal 15 Mei di hari Rabu besok. Pertanyaannya kok bisa Mas ya? Karena memang IFO ini kan rebrandingnya dari token Ribbon Finance ya, rebrandingnya. Jadi dulu ada proyek namanya Ribbon Finance, kemudian mereka rebranding, mereka benerin ya kan proyeknya berganti nama lah jadi IFO. Dan IFO kita tahu ya supply-nya waktu itu terbatas dan ada launch pool dan sebagainya macam. Supply yang beredar memang sangat sedikit, tapi dari pihak developer sebelumnya akan mengkonversikan ya Ribbon Finance ini 1:1 dengan IFO. Jadi ya supply akan sangat-sangat banyak sehingga kemungkinan market akan cenderung turun di minggu ini terutama IFO. Mungkin bisa sampai ke sekarang harga berapa sih ya? 1,2 ya IFO. Itu kemungkinan bisa sampai ke 0,1 dolar turun 90% mungkin bisa aja karena ketakutan investor ini gitu atau melakukan penjualan karena Ribbon Finance itu harganya tidak segini teman-teman ya. Jadi kalau kena konversi itu untung si holder Ribbon Finance-nya. Gitu lah kurang lebih. Makanya agak hati-hati. Terus kemudian di tanggal 20 ya, Pit Network tuh ya teman-teman boleh cek di toko kripto ya, ada namanya PYTH. Nah, itu dicek aja itu ada 1 billion dolar unlock. Sama jadi berpotensi turun ya. Kemudian ada lagi SEC ya tanggal 16 Emerging Trend Conference. Jadi ada konferensi ya SEC. Terus kemudian nanti di tanggal 23 ada ETF untuk spot Ethereum yang kemungkinan detailnya di situ. Nah, itulah sedikit sentimennya. Oke, langsung aja kita ke teknikalnya lah ya gitu. Karena kita bakal banyak bahas juga. Nah, jadi Tokonots bisa lihat di sini ya secara sentimen-sentimennya sekaligus ya beberapa berita-berita terbaru ya seperti penjelasan seperti Benki ya, kemudian ada UMA. Kenapa UMA ngepam di minggu ini ya teman-teman bisa lihat fundamental seperti apa. Terus kemudian ini ya yang paling penting sih ini sih. Jadi teman-teman kalau lihat sini ya level 64.000 USD itu sangat penting untuk mempertahankan rally Bitcoin karena memang Bitcoin itu support terkuatnya di 64.000 yang sebenarnya 69.000 sampai 64.000 itu adalah range ATH-nya kemarin ya, ATH tahun 2021 ya
kurang lebih gitu. Nah, ada berita-berita lainnya juga yang teman-teman bisa baca di aplikasi Toho Crypto ya, tinggal di scroll aja di bagian beranda. Tuh. Nah, kalau kita lihat secara tren nih, kita lihat ya teman-teman ya, based on weekly, nah kita bisa lihat hampir semuanya itu mengalami koreksi. Gitu. Jadi Tokonot perlu berhati-hati ya untuk trading di sekarang-sekarang ini, ataupun kalau memang mau DCA cukup oke sih, gitu ya, DCA. Karena beberapa altcoin itu balik lagi ke harga kemarin November 2023 sebelum bull run. Jadi ada beberapa altcoin yang balik ke harga November kemarin. Jadi tak rasa kalau teman-teman mau beli mau di hold, mungkin ya teman-teman ngirit waktu lah, kurang lebih seperti itu. Secara monthly-nya ya kita bisa lihat ya ada banyak lah ya untuk monthly-nya, bearish-nya ya. Itu ada Fiction, CKB, ORDI, IFO turunnya rata-rata 30-an%. Ya lumayan dalam lah ya. Oke, langsung aja ke teknikalnya. Kita bahas ya 5 koin berpotensi bullish ya di minggu ini, sama 5 koin berpotensi bearish di minggu ini. Tapi sebelum itu kita bakal lihat ya last top big watchlist-nya di kemarin 6 sampai 12 Mei. Jadi dari kelima koin ini itu hanya satu yang konfirmasi dia bullish gitu. Bahkan tidak nyentuh stop loss tapi langsung bullish. So ada Render ya, Render itu naik 16,57%, udah hit TP-nya juga. Kemudian ada Solana, itu kalau Render teman-teman masih hold, untungnya sekitar 9% kalau sekarang ya. Kemudian ada Solana, itu minus 5% kena stop loss. Kalau teman-teman masih hold, mungkin ya ruginya nggak 5%. Kemudian ada Renzo ya, kalau teman-teman masih hold, ruginya 30%. Ada Manta ini minusnya 3%. Jadi kalau misal teman-teman itu masih hold ya minus 18% lah kurang lebih lah. Kemudian ada ENA juga lebih dari itu sih. Nah, kemudian ada last bet weekly watchlist-nya, yaitu ada TRB, Arkam, BNX, JLM, dan OM. Dari kelima koin yang bearish ini di minggu kemarin, TRB ya naik 44%. Ini luar biasa ya koinnya ya. Agak digoreng sih memang si TRB ini, kental dengan ya entahlah, isunya adalah koin ini sering digoreng dan dimanipulasi secara harga. Jadi ya nggak tahu lah ya, karena aku sebatas trader teknikal dan melihat bahwa harganya kenaikan cukup tidak wajar, jadi tak rasa agak berhati-hati gitu ya untuk TRB. Kemudian ada top big watchlist ya di minggu ini 13 sampai 19 Mei, yaitu ada ID, Rare, Portal, SSV, dan TIA. Untuk targetnya teman-teman bisa lihat di sini ya, dari entry, target, dan stop loss. Disclaimer, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual, karena ya ini sebatas watchlistku lah. Dalam artian tidak semua akan di entry ya teman-teman. Jadi ada beberapa gilirannya. Contoh ID ini mungkin agak pending terlebih dahulu gitu loh. Dan untuk SSV ini yang cukup bullish banget sih tak rasa sih. Gitu. Jadi dari kelima koin ini SSV yang paling berpotensi bullish hit target dengan lebih cepat gitu, dibanding dengan yang lainnya. Kemudian ada lagi bad weekly watchlist-nya, itu ada Algo, Hai, IFO, Akix, dan Bond ya. IFO udah aku bilang tadi. Cuma potential loss-nya karena aku tidak bisa berspekulasi terlalu tinggi ya dengan wah IFO bakal ke 0,1 dolar atau di bawah itu gitu ya. Yang gak ada yang tahu juga gitu loh. Karena memang sepenuhnya kita akan berikan ke kondisi pasar gitu loh. Ya, kalau potensi minusnya sih sekitar 9,61% untuk IFO. Jangka waktu dekat ya. Kemudian ada lagi Algo, ada Hai, ada Akixboni, lumayan lah rata-rata minusnya. Tuh. Oke, itulah kelima koin yang berpotensi bearish. Kita ke teknikalnya. Jadi ada ID ya, ini ID yang bullish. Nah, kenapa kok bullish mas? Karena di sini ada range volatility-nya, jadi ada pattern-nya, dan kemungkinan dia bergerak di area pattern-nya ini, gitu loh. Kalau dia bergerak di area pattern-nya ini, ya kemudian dia apa? Berpotensi untuk naik ya, gitu. Berpotensi untuk naik ke area resistennya di sini. Resistennya paling di area ini, hitnya mungkin 1-2 minggu ke depan ya, karena
kepercayaan investor saat ini kan bearish gitu. Jadi kalau lagi bearish seperti ini, banyak orang yang sedikit takut untuk masuk ke pasar. Jadi akan ada sideways yang cukup panjang, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk ID ini 14,31% untuk kenaikannya di 0,77, stop loss-nya di 0,6588 di area ini. Ya, ini kalau kena stop loss ya paling bisa turun ke 0,56 ya. Walaupun memang ID ini udah naik cukup tinggi, teman-teman ya. Kalau kita cek by daily-nya nih tinggi banget ya. Naiknya udah tinggi banget nih. Cuma ya kita cari peluang di sini ya, swing. Secara RSI juga ya sideways lah, belum menunjukkan tanda-tanda dia berpotensi untuk bullish atau bearish gitu. Cuma kalau secara teknikal ya ini cukup oke lah untuk di entry ya. Gitu. Nah, kemudian ada lagi rare. Nah, rare ini kenapa kok super rare ya? Super rare. Koinnya namanya super rare. Jadi dia berpotensi untuk turun terlebih dahulu ya, karena memang di sini ada area bullish squat ya, dan volumenya juga lumayan oke. Terus kemudian dari sisi teknikal ya, sini ada supportnya sih 1, 2, 3 sebenarnya di area ini. Cuma kalau aku melihat dari kondisi altcoin yang saat ini kemungkinan akan bouncing ya, kemungkinan dia berpotensi untuk buat apa namanya lower high, kemungkinan kita akan menemukan ya rare ini juga berpotensi untuk bullish. Seenggaknya dia sampai ke 0,419 dengan potensi kenaikan tadi berapa tuh ya? Tadi sekitar ini 17% ya, kurang lebih. Kemudian ada lagi portal. Nah, portal ini agak tricky juga ya, portal. Saat ini sih dia udah retest di area stop loss sih. Jadi kalau teman-teman lihat ya boleh tentuin aja di area ini. Ini kalau misal turun ke bawah, ya ini udah nggak ada support ya untuk portal. Ya, portal udah nggak ada support sama sekali, jadi berpotensi turun. Tapi kalau aku lihat ya di area ini akan terjadi banyak spekulasi. Dalam artian spekulasinya seperti ini. Wah, dia bisa berpotensi turun ke 0,5 dolar ya, atau turun lebih dalam lagi, atau 0,7 gitu. Karena memang ya ini nggak ada support ya teman-teman ya. Jadi ya nggak ada yang tahu dia turun sampai ke harga berapa gitu. Jadi ini perlu stop loss ketat untuk portal. Paling nggak aku lihat sih sampai ke 0,8 terlebih dahulu sih dari ini. Ya, ini area high-nya. Kalau tak rasa sih bisa lah ya ke area ini dengan untung 4%. Gitu. Kemudian lagi SSV. Nah, SSV ini yang aku bilang dia sangat berpotensi untuk rebound lebih cepat gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat sih di sini secara teknikal ya dibanding dengan kayak tadi sempat membuat wick ke bawah, SSV ini enggak gitu. Walaupun memang di sini ada resistennya sebenarnya. Kalau teman-teman lihat ya di sini. Dia harus nembus dulu untuk sampai ke 37 dolar. Tapi pertanyaannya si SSV ini cukup kuat gitu loh dari sisi RSI jenuh kan di area ini ya. Ini jenuh. Kemudian di sini udah golden crossing, udah menunjukkan bahwa ini ada pembelian yang cukup kuat untuk SSV, dan di sini ada area sideways lah sebelum dia konfirmasi untuk bullish di kemarin April gitu. Jadi tak rasa ya ini akan sideways di area ini terlebih dahulu untuk SSV. Kemudian untuk konfirmasinya apakah dia bullish atau bearish, ya ini. Oh, dia breakout dari 33,66 dolar. Enggak sebatas buat big gini doang ya, tapi memang terkonfirmasi seperti ini. Dan ini ya mungkin dia berpotensi untuk turun lebih lanjut. Kalau misalnya dia breakout dari 37 dolar, palingan ya itu ke 40 dolar kenaikannya. Jadi naik sekitar 10%-an untuk SSV. Gitu. Nah, kita ke TIA ya. TIA ini juga sama, Celestia. Yang aku bilang tadi seperti SSV ya. Kemudian dia berpotensi untuk bullish ke 9,48 dolar. Sebenarnya bukan bullish, ke rebound lah. Jadi kita ambil support dan ambil resistennya. Paling dia akan sedikit koreksi terlebih dahulu untuk TIA, karena market memang ya kurang bagus untuk saat ini. Area ini mungkin area yang cukup oke lah untuk jangka waktu dekat. Tuh.
Kalau misalnya emang mau long term atau cenderung untuk swing, paling ke 12 dolar ya di hari ini. Kalau mau swing loh, atau paling swing terdekatnya di 10,5 dolar di hari ini. Gitu. Tapi balik lagi, ini secara RSI juga ini sempat dead cross, kemudian ini golden crossing lagi, ini terasa cukup bagus sih untuk TIA. Nah, itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini. Jadi SSV dan TIA itu bullishnya yang menurutku cukup mudah dicapai lah dalam jangka waktu dekat. Untuk yang lain-lainnya mungkin akan sedikit sideways. Ada Algo, nih, koin yang berpotensi untuk turun atau bearish. Nah, ini kalau kita ambil lihat di sini secara RSI sebenarnya ini cukup bullish sih sebenarnya Algorand. Tapi dia sedang retest resisten di area ini. Gitu. Jadi ya kita wait and see terlebih dahulu untuk Algorand. Kalau memang dia masuk lagi ke area ini ya, ke area 0,18 dolar, atau ya tunggulah di minggu ini ya. Kalau dia closing weekly-nya bagus untuk Algorand, mungkin bisa entry gitu ya. Atau daily-nya. Kemudian ada lagi high. Ya, high ini juga ya sebenarnya teman-teman bisa lihat ya RSI ini cenderung apa namanya mengalami penurunan ya. Jadi ini istilahnya bearish divergent. Jadi secara teknikal, secara pattern-nya ini bullish ya, tapi secara RSI-nya itu menurun. Jadi ibarat kata seperti ini. Oke lah, kondisi pasar bullish, tapi kok yang beli makin dikit ya, gitu loh. Ini kan ada yang tersembunyi. Kenapa nih gitu? Kok bisa ini bullish tapi penguatan pembelian nggak banyak gitu loh. Itu bearish divergent. Jadi tak rasa ini berpotensi untuk turun ke 3,964 dolar ya. Sini udah dead cross, jadi terasa ini ya potensi turun lah gitu, untuk high. Kemudian ada lagi IFO ya, IFO nih. Nah, ini sedang rebound ya. Jadi teman-teman jangan sampai kegocek untuk IFO. Mungkin akan sedikit rebound dia ya. Paling nanti ke area 1,2 dolar di area ini paling naiknya. Kemudian dia berpotensi untuk turun gitu loh. Dengan melihat token unlocks-nya, ingat loh ya, acuanku token unlocks. Kenapa IFO bisa turun? Gitu. Kemudian ada Agix. Agix ini sebenarnya AI ya, teman-teman. Oh ya, di hari Senin ini OpenAI bakal ada conference ya. Jadi kemungkinan ya kita bisa melihat ini kabar baik untuk AI, WLD token terutama. Entah pembahasannya apa, tapi harapannya teman-teman di sini juga berhati-hati karena tidak semua pasar akan respon baik terhadap sentimen baik gitu loh. Ada yang namanya sell on news, ya, itu berpotensi sih. Kemudian ada lagi bond. Bond ini juga sama, dia paling naik ke area 2,9 dolar, kemudian dia turun ke 2,4 dolar seperti ini ya. Jadi tak rasa ya rata-rata untuk altcoin saat ini sih berpotensi rebound ya, rebound rata-rata, dan untuk konfirmasi bullishnya itu belum ada tanda-tanda secara pasti gitu ya. Gitu. Itu aja dari aku untuk sinyal ngobras ini. Jadi pastikan toko notes gunakan dana dingin ya, karena memang pasar sekarang itu dalam kondisi yang kurang baik sebenarnya secara teknikal, secara sentimen kurang baik, secara volume transaksi juga mengalami pelemahan. Jadi tak rasa ya apa ya kurang bijak kalau all in sekarang sih. Cuma kalau DCA nggak apa-apa ya, DCA untuk menghindari volatilitas itu aja sih. Dan disclaimer ini analisa pribadi aja, bukan ajakan beli atau jual, sebatas sharing information dan watch listku. See you sampai di sinyal ngobras edisi selanjutnya di besok Senin. See you guys.